Malam teman-teman semuanya. Lagi-lagi I'm back teman-teman. I'm back. Ini udah 10 Agustus ya. 10 Agustus. Tanggal yang udahlah lanjut aja ya kita BTW. Di sini is the new part, guys. Gue bakal berpindah profesi terlebih dahulu jadi data scientist, guys. Bukan lagi AI engineer dulu. Let's go. I'm in new part of my life, data scientist. Jadi apa sih kayak differentnya sama AI engineer? Jadi AI engineer ini dia tuh lebih ke pemodelan AI, guys, untuk memprediksi sebuah outcome. Sederhananya sih gitu ya. Nah, pemodelan AI untuk memprediksi dari sebuah data. Kalau data scientist itu setahu gua ya, data scientist itu dia mengolah data menjadi sebuah insight. Nah, sederhananya itu teman-teman ya, yang bahasa yang bisa kalian mengertinya. Dan di sini, let's try kita ngoding dulu kali ya. Well, data scientist sama AI engineer sih sebenarnya nggak terlalu beda, teman-teman. Tapi emang kayak penyelesaian atau kayak tujuan mereka aja yang beda. Tapi skill setnya sama, Python, terus Pandas, ya anything about data lah. Dan data scientist ini nggak terlalu terfokus ke AI yang kompleks, teman, kayak deep neural network atau itu, karena kita lebih fokus ke data. Setahu gua, oke. It's my first day to try to become a data scientist, oke. Dan ya, coba gue tuh masih ada skill kayak ada muscle memory gitu. So, teman-teman, ini adalah Python. Gue nggak harus kayak ngajarin kalian lagi lah. Kalau misalnya kalian mau belajar Python, it's a lot of course there. Gue nggak mau ngajarin karena menurut gue itu udah banyak banget yang ngajarin dan gampang. Di sini teman-teman, ya kita ingin import sebuah library yaitu Pandas. Ya kalau misalnya kalian udah Python tau lah, Pandas sebenarnya ini library yang digunain banyak banget anak-anak AI atau yang suka machine learning udah pasti pakai library ini dong. Apalagi kalau misalnya ada data kalian tuh sebuah table atau sebuah CSV, common started value, kalian udah pasti pakai Pandas. Dan mungkin Pandas dulu aja kalian. Nah, sebelum kita kayak dapat kita tuh sebenarnya bisa bikin data, guys. Tapi in real world cases, tahu gua, data scientist itu bukan ngebuat data, tapi kita tuh dikasih data, terus kita harus ngolah data menjadi data yang bermanfaat, bukan jadi data mentah, jadi data yang insightful. Itu teman-teman ya. Dan tapi sebenarnya kita bisa buat data, misal. Jadi di Pandas itu ada namanya yaitu library, data frame, data frame. Nah, kita buat dulu aja, misal ini df equals gpd.dataframe. Ini kita harus pakai dictionary, guys. Misal ini, nah dictionary gue usah jelasin lagi ya, dictionary. Pokoknya kita bikin dictionary. Ini misal kota yang isinya itu ada Karawang, Jakarta. Terus ini nama Akbar, Raka. Kalau misalnya kita panggil df, nah kita udah punya data, teman-teman ya. Data, dan ini namanya tuh data frame karena dia itu berisi lebih dari satu kolom, oke? Nah, ini adalah sebuah data frame. Ini adalah data kita. Dan data ini masih mentah. Kenapa? Karena setahu gue, tapi ini correct me if I'm wrong ya, data mentah tuh misal kayak datanya tuh masih gak bisa dibaca. Gimana maksudnya tuh, kayak misal kalian tuh ada data nih, tapi ada data yang hilang, itu masih data mentah. Tapi gue tuh belum terlalu ngerti kalau misalnya apakah data string itu bisa dikategorikan sebagai data mentah atau udah clean datanya.
tapi sepembelajaran gue dulu di AI, kalau misalnya kita mau ngasih model kita sebuah data, kita tuh harus bikin datanya tuh yang clean, jadi gak ada data yang hilang atau data yang duplikat, itu nggak boleh. Sama sepertinya kayak di data science juga. Dan ini data frame, dan kita juga sebenarnya bisa bikin series teman-teman. Ada series tuh jadi pokoknya list aja Jakarta, jadi pokoknya satu kolom teman-teman nih. Nah, ini data. Nah, kita bisa bikin name-nya ini kota, sama aja sama kayak tadi, dan lumayan lah. Nah, jadi ini cuma satu kolom doang ya kalau series. Kalau data frame itu lebih dari satu kolom, itu pemahaman gua. Dan di sini selain kita bisa bikin data, ini kan kayak create data, kita juga bisa nge-load data temen-temen. Kita bisa nge-read data. Oke. Cara nge-readnya gimana? Kita pakai salah satu function di pandas. Kita load lagi df equals pd.read.csv. Nah, ini bisa read Excel, bisa teman, read sesuai data yang kalian dapat. Dan di sini gua berhubung punya data read.csv kan, makanya gue pakai gue punya data CSV, makanya gue pakai read CSV. Ini iris df.head. Udah, ini data yang udah kita download. Ini data sebenarnya ada di dataset gua, di folder dataset gua. Gue masih nyimpen ini. Wah, kalian pasti tahu dong kalau misalnya yang machine learning, anak-anak machine learning, kalian tahu dong apa iris setosa, iris versa, gue lupa, tapi intinya irisan ya, iris. Itu udah pasti kalian punya dataset ini guys. Dan ya, ini cara kita nge-read datanya. Dan dari data ini kita bisa punya banyak banget insight teman. Kita bisa kita bisa ngelihat total baris sama kolomnya. Kita bisa, ini kalau misalnya mau lihat total datanya berarti 150 kali 6 kan. Kita bisa lihat informasi datanya. Di sini data ada 150 dan lengkap semua, gak ada yang hilang. Dan ada 4 kolom yang tipe datanya float, ada yang integer, ada yang objek. Terus kita bisa lihat apa lagi nih? Kita bisa lihat penyebaran angka-angkanya, kita bisa lihat rata-ratanya, sepal line, kita bisa lihat meannya di sini. Kita bisa lihat standar deviasinya, minnya, maxnya. Dan ini pokoknya pandas tuh what useful library sih. Dan kayaknya gue baru belajar sampai sini temen-temen ya. Jadi I think it's all for this video. Jadi video ini tuh gue buat supaya nge-record perjalanan gue buat belajar data science. Dan gue baru belajar di pandas dulu temen-temen ya. I think it's enough for this video. Semoga kalian juga tertarik lah untuk belajar data science karena ini seru temen-temen. Dan ini BTW kalian bisa lakuin data science tuh di Colab ya. Colab ini website gratis, di HP pun bisa seinget gue. So if you want to try data science, you don't have to really have a laptop. You just use your handphone and then you go to Colab, so you can code yourself. Walaupun di HP lumayan agak susah ya ngodingnya, tapi itu okay I think. Jadi thank you yang udah nonton. Bye.